Kita menggandungnya dengan husnul khotimah telah bersama para ulama dan aulia dan guru tajam dan pasukan dalam Jannatul Firdaus, bebas daripada segala macam kesulitan dalam barzah, mahsyar dan akhirat. Barakal Fatihah. Buat para orang tua kita, kakek dan nenek kita yang sudah berpulang ke rahmatullah, semoga Allah menerima segala macam amal kebaikannya, baik yang berhubungan dengan Allah maupun yang berhubungan dengan makhluk, yang berhubungan dengan sama manusia, lalu diampuni segala kesalahannya. Mudah-mudahan kubur-kubur mereka jadikan taman-taman surga, bukan jurang-jurang neraka. Yang sakit-sakit kita mohonkan supaya sehat walafiat. Dari Dr. Rasidi, semoga Allah menggantikan segala penyakitnya dengan kesehatan yang sempurna. Dia memberikan sehat walafiat dan umur yang panjang. Kemudian yang sengsara diberikan bahagia, yang kesulitan diberikan kemudahan, yang susah diberikan kesenangan, yang musafir baik untuk mencari rezeki, mencari ilmu keluar daerah maupun keluar negeri, yang berumrah dan berziarah kepada Rasulullah SAW, semoga sampai hajatnya dan kelak pada saatnya mereka kembali kampung halaman dalam keadaan tanpa kekurangan suatu apapun. Bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina qurrina qurrata a'yunina mustafa maulana Muhammad wa sallallahu alaihi wa mursalin wa alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa tub 'alaina wa lidayna jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin sulmat ahya wal amwat. Allahumma iftah qulubana kal 'arifin walimna ulumal anbiya'i mursalin waj'alna minal ulama'il amilin wal awliya'il muqarrabin alladziina la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun waj'alna minal ulama'il amilin wal awliya'il muqarrabin alladziina la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun waj'alna minal ulama'il amilin wal awliya'il muqarrabin alladziina la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi ulumihi fid dharain amin. Man ra'aitahu mujiban an kulli ma su'ila wa mu'abbiran an kulli ma syahida wa dhakiran kullama 'alima fastadilla bidzalika ala wujudi jahlih. Man ra'aitahu, siapa saja yang kau lihat dia, siapa saja yang kau lihat dia, mujiban an kulli ma sa'ala, mujiban an kulli ma su'ila, memberikan jawaban daripada semua yang ditanyakan kepadanya, wa mu'abbiran an kulli ma syahida, dan ia menceritakan semua apa yang ia saksikan, ia menceritakan dari semua apa yang disaksikan. Wa dzakiran paling bawah kan, wa dzakiran, dan ia mengingat, menyebut-nyebut kullama alima, apa yang sudah dia ketahui. Astadilla bidzalika, maka berdalillah dengan yang demikian itu, berdalillah dengan demikian itu, ala wujudi jahli, atas ada kejahilannya.
Al-ijabatu ala kulli su'alin, menjawab atas semua soal, menjawab atas semua pertanyaan. Wa ta'biru bi kulli mashhurin, dan selalu menceritakan dengan semua yang disaksikannya. Wa dzikru li kulli ma'lumin, dan menyebut-nyebut bagi semua yang diketahuinya. Amaratun, itulah tanda-tanda ala wujudi jahli, atas adanya kebodohan, manit tasafa biha, orang yang bersifat dengannya. Kama qala, sebagaimana yang telah ia katakan. Amal ijabatu an kulli su'alin, amal ijabatu adapun menjawab semua apa yang ditanyakan. Faliktidaiha minhum, maka karena tuntutannya daripadanya, al-ihatatu, yaitu meliputi bijami'il ma'lumat, semua yang diketahui, yang meliputi semua yang diketahui. Wadhalika mahalun, dan itu mustahil, pihak ini pada haknya, hak manusia. Allah Ta'ala berfirman, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wa ma utitum minal ilmi illa qalilan, dan tiadalah utitum diberikan kepada kalian minal ilmi, daripada ilmu, illa qalilan, kecuali sedikit saja yang diberikan kepada kalian. Fakaifa yatasawwaru minhu, bagaimana akan tergambar daripadanya, ma'ahada, bersama ini, bagaimana akan tergambar daripadanya ma'ahada, ma'a killatil ita'ilil ilmi, bagaimana bisa tergambar al-ijabatu an kulli su'alin, menjawab semua pertanyaan itu bagaimana akan bisa masuk akal. Laula wujuda jahli, kalau bukan karena ada kebodohannya, Wa aidan, dan begitu juga, fa innahu yajibu alaihi, maka sesungguhnya wajib atasnya, ayyura halas sa'il, bahwa dia memperhatikan keadaan daripada yang bertanya. Hendaklah dia memperhatikan keadaan orang yang bertanya. Min wujudil ahliyati, daripada adanya keahlian, lima su'ila anhu, bagi apa yang ia bertanya daripadanya. Fayamtani'u an ijabati, maka dia tercegah daripada menjawab malla ahliyata bihi, orang yang tidak ada keahlian padanya, lizalika, bagi demikian itu. Wa yaf'alu, dan yang ditanya ini harus mempraktikkan ma fa'alahu Rasulullah SAW, apa yang telah melakukan dia oleh Rasulullah SAW, fi maruya, pada apa yang diriwayatkan, pada sebuah hadis yang diriwayatkan anhu daripadanya, ma'as-sa'il, bersama orang yang bertanya.
Masail bersama orang yang bertanya. Alladzi jaa yas'aluhu, orang yang datang menanya akan Rasulullah SAW, ayyu'allimahu, agar Rasulullah mengajarkan kepada orang itu min ghara'ibil ilmi, daripada keasingan ilmu, artinya ilmu yang betul-betul asing. Min ghara'ibil ilmi, daripada keasingan ilmu. Fa innahu istabsalahu, maka Rasulullah menjadikan dia terpisah, artinya Rasulullah mengusir dia. Rasulullah menyuruh dia pergi. Wa qala lahu, lalu Rasul bersabda baginya, ma fa'alta bi rasul ilmi, apa yang kau lakukan pada kepala ilmu, wa bi kada, dan pada soal ini. Fa'ajabahu sa'il, maka menjawab dia oleh orang yang bertanya itu. Faqala lahu Nabi SAW, maka berkata lagi bagi Nabi SAW, izhab, pergi kau, fahkum ma hunalika, fahkum, maka putuskanlah olehmu apa yang ada di sana. Thumma ta'al, kemudian silakan, hatta alimaka min ghara'ibil ilmi, sehingga saya ajarkan kepada engkau daripada keanehan-keanehan ilmu, rahasia-rahasia ilmu. Wa kama akhadallahu ta'ala, dan sebagaimana telah mengambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala alal ulama, atas ulama, alla yaktumul ilma, bahwa jangan para ulama menutupi ilmu, menyembunyikan ilmu, an ahlihi, daripada ahlinya, daripada orang yang ahli untuk menerimanya, bukan sembarangan. Kadzalika, dan seperti juga, ukhidha alaihim, diambil atas mereka, ayyasunuhu, agar mereka memelihara itu ilmu, an ghairi ahli, daripada orang yang bukan ahlinya, Faman la yasluku hadzal maslaka, maka orang yang tidak menjalani akan jalan ini, fahuwa jahilun, maka dia dianggap orang jahil, dianggap orang bodoh. Wa amma ta'biru, dan adapun menceritakan bikulli masyhudin, menceritakan semua apa yang disaksikan, fali anna fihi naw'an, maka karena padanya, pada semua yang disaksikan itu, naw'an min ifsya'is sirri, ada satu macam daripada menebarkan rahasia, min ifsya'is sirri, daripada menebarkan rahasia, alladzi yajibu katmuhu, yang wajib dia sembunyikan. Waqad qalu, dan sesungguhnya mereka berkata, qulubul ahrari, hatinya orang-orang merdeka, kubur asrari, adalah kuburan rahasia, kuburan rahasia. Wasirru amanatillahi, dan merupakan rahasia daripada amanah-amanah Allah Ta'ala, indal abdi, di sisi seorang hamba. Faifsya'uhu bitta'biri anhu, maka menyebarkannya dengan menceritakan anu daripadanya, khiyanatun, adalah sebuah pengkhianatan. Faifsya'uhu bitta'biri anhu khiyanatun, maka menceritakan akan rahasia itu dengan menceritakan daripadanya adalah suatu pengkhianatan. Wallahu ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala, la yuhibbul kha'inin, tidak menyukai orang-orang yang berkhianat. Wa aidan, dan begitu juga, fa innal umural masyhurata,
maka sesungguhnya ilmu-ilmu yang terkenal, perkara-perkara yang terkenal, innal umur al-masyhurata, maka sesungguhnya perkara-perkara yang terkenal la yusta'malu biha, tidaklah dipakai padanya, tidaklah dipergunakan padanya illa isyarat, kecuali isyarat saja, dari isyarat, wal ima dan isyarat. Wastikmalu al ibarati biha, dan mempergunakan ucapan-ucapan padanya ifsahun biha, yaitu adalah merupakan ifsahun, perbaikan pada dengannya. Wa isyarullah, dan memperkenalkan baginya. Wa bidzalika ibtizaluha, dan pada iman itu adalah mengerahkan akan dia, wa izaatiha, dan menyiar-nyiarkannya. Thumma innal ibarata anha, kemudian bercerita-cerita daripadanya, la taziduha, dia tidak akan menambah itu yang sudah masuk, illa gumudan, kecuali menambah kerumitannya, wang bilapan, dan menambah tertutupnya. Li'anal umur ad-dawqiyata, karena bahwasanya perkara-perkara yang sifatnya zawqiyah, sifat-sifatnya perasaan, yastahilu idraku haqaiqiha, yaitu mustahil mengetahui hakikat daripada perasaan itu, bil ibaratin nutqiyah, dengan ucapan-ucapan penuturan, dan ucapan-ucapan penuturan. Wa yu'addi dzalika ilal inkari wal qadhi, dan membawa yang demikian itu, dan membawa oleh pemberitaan itu ilal ingkari, kepada pengingkaran, wal qadhi, dan kecacatan. Ulumis sadatil akhyari, pada ilmu penghulu yang baik-baik. Qala Abu Ali Az-Ruzbari, telah berkata Imam Abu Ali Az-Ruzbari radhiyallahu ta'ala anhu, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala ridha daripadanya, alimna hada, radhiyallahu ta'ala anhu, allamana, dia telah mengajar kita, hada isyaratun qala Abu Ali Ar-Ruzbari radhiyallahu ta'ala anhu, alimna hada, allamana hada, telah berkata Abu Ali Ar-Ruzbari, mudah-mudahan Allah ridha daripadanya, mengajarkan akan kita ini sebuah isyarat. Fa'idha shara ibaratan, maka apabila isyarat itu berubah menjadi suatu ucapan yang diberitakan, khafiyah, dia akan jadi tersembunyi. Amma dzikru likulli ma'lumin, dan adapun menyebut-nyebut semua yang sudah maklum, fali adami tafriqihi, maka karena tidak ada kemampuannya membedakan bainal ma'lumati, antara sesuatu yang sudah maklum, wa qad yakunu lahu, dan kadang-kadang ada baginya ilmun yukhtassu bihi, ada ilmu yang dikhususkan dengannya. Fa idza dzakarahu li jarihi, maka jika dia menyebut-nyebut akan dia li jari bagi orang lainnya, istaghrabu, berarti dia menganggap asing, dia menjadikan asing akan itu yang sudah maklum itu. Wa in kana yantafi'u bihi, sekalipun dia mengambil manfaat dengannya, huwa dia sendiri, pada mutaprihi, maka ketiadaan taprihi,
yaitu membedakan akan dia bainal maklumati antara yang sudah diketahui dikria pada penyebutannya min wujudi jahli, karena ada ketidaktahuannya. Jadi di sini ada 3 intinya. Ada 3 daripada inti hikmah ini. Pertama, yang 3 ini termasuk tanda orang bodoh. Tanda orang bodoh. Pertama, apabila dia selalu menjawab semua pertanyaan. Yang kedua, apabila dia selalu menceritakan. Yang namanya menceritakan itulah dia menyebut orang mendengar, menceritakan. Kemudian yang ketiga menyebut-nyebut. Menyebut-nyebut itu tidak mesti di depan orang, tapi kadang-kadang pada saat sendirian juga menyebut-nyebut. Kata daripada beliau, apabila yang 3 ini dilakukan oleh seorang, itu sudah menjadi tanda bahwa orang tersebut tidak punya ilmu. Dia tidak punya ilmu. Itu sebabnya tadi dikatakan bahwa apakah ini bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW? Man su'ila an ilmin fakatamahu lujima yaumal qiyamati bilujami minan. Siapa saja yang ditanya tentang suatu pengetahuan lalu dia sembunyikan ilmu pengetahuan itu, maka dia dikekang pada api neraka. Apakah itu yang dimaksudkan dengan menjawab semua pertanyaan itu sebagai salah satu daripada 3 tanda kebodohan? Sebenarnya bukan itu. Artinya gini, ilmu ini ada yang ilmu sudah mapan untuk diketahui oleh orang, cuma sedikit saja dia belum tahu. Sedikit belum dia tahu. Nah kemudian kalau dia bertanya tentang sedikit yang dia belum tahu itu, lalu kita jawab, itu sangat wajar. Misalnya ada begini, dia memang adalah seorang yang menekuni ilmu nahwu. Dia sudah pokoknya tahu sudah ilmu nahwu skala besar 95%. Kemudian ada beberapa hal yang masih muskil menurut pandangan dia tentang kaidah-kaidah nahwu. Nah dia tanya pada orang yang dianggap tahu. Maka yang dianggap tahu ini menjawab, memberikan penjelasan kepada orang ini, itu tidak merupakan tanda kebodohan. Nah, ini yang dimaksudkan dalam hal ini adalah dia tidak membedakan orang ini pantas untuk menanyakan hal itu atau tidak. Misalnya begini, dia tidak pernah sama sekali belajar ilmu nahwu, tidak pernah belajar ilmu nahwu. Kemudian tiba-tiba dia bertanya tentang sesuatu yang muskil dalam ilmu nahwu. Misalnya, ini apa ya Rab, ini latu belaunan. Dia tanya, apakah ini dia mabni, apakah dia itu mu'rab. Kalau kita jelaskan kepadanya, setahun mungkin baru bisa mengetahui bahwa ini adalah termasuk dia mabni atau termasuk dia mu'rab. Tetapi orang yang ditanya itu enak saja dia memberikan jawaban tanpa memikirkan bahwa yang bertanya ini tak tahu sama sekali tentang ilmu nahwu. Dia tidak tahu sama sekali tentang ilmu nahwu ataupun ilmu-ilmu yang lain. Nah jadi dalam hal ini yang bertanya itu ada 2 macam. Ada orang yang bertanya, kalau kita berikan dia penjelasan tidak menyebabkan kita yang menjawab itu dikatakan orang bodoh. Dan ada orang yang bertanya, kalau kita berikan penjelasan justru kita dikatakan orang bodoh. Karena apa? Karena dia belum saatnya untuk diberikan pengetahuan tentang hal itu. Karena memang tidak ada dasar pengetahuannya. Makanya Rasulullah mengatakan, kenapa kau tidak tanyakan yang kepala-kepalanya saja, yang pokok-pokoknya dulu yang harus kamu tahu. Kita ambil contoh lain. Ada orang, dia tidak pernah belajar sama sekali. Tiba-tiba dia tanyakan tentang apa itu qadiyah itu ya, ilmu mati. Terus kita jabarkan dia, qadiyah itu adalah merupakan gabungan antara satu
kalimat dan kalimat yang lain. Dalam nahu dinamakan kalam, terdiri atas mubtada dan khabar. Maudhu dalam ilmu nahu dikatakan mubtada, mahmul dalam ilmu nahu dikatakan khabar. Terus dia jabarkan ini. Orang itu terus ya sedikit pun tidak akan bisa dipahami. Maka yang menjawab ini justru dia yang bodoh. Kenapa? Karena dia memberikan suatu jawaban kepada orang yang sebenarnya tidak pantas menanyakan tentang hal itu, karena tidak ada sama sekali pengetahuannya. Dia hanya cuma mendengarkan satu kali. Nah, akhirnya itu termasuk pertanyaan yang menyebabkan orang yang menjawabnya dikatakan memiliki al-jahl, memiliki kebodohan. Seharusnya yang ditanyakan untuk orang seukuran dia, ya bagaimana cara kita beristinja ya, supaya kita tidak terus kotor. Karena saya selama ini beristinja tidak tahu beda antara istinja dan, karena begini, baru saja saya berbicara dengan seorang, dia bilang apa? Setelah saya kawin ke sini, baru saya tahu yang namanya santri, baru saya tahu namanya pesantren. Berarti orang di kampung saya itu satu pun tidak tahu namanya santri, tidak tahu namanya pesantren. Nah, ini menjadi satu indikasi bahwa umat Islam itu banyak yang tidak tahu namanya Tuhan Guru. Apa itu Tuhan Guru itu ya? Tidak tahu nama santri, apalagi pada pesantren. Itu adalah merupakan suatu indikasi bahwa betapa banyak. Ketika nanti misal sebelum dia mengetahui dasar tentang pesantren itu, lalu kita coba untuk berbicara tentang pesantren, kalau pesantren diajar itu dan ini, diajar dan ini sampai setelah lebar, sementara mereka tidak mengenal apa itu pesantren. Itu sama dengan orang yang ini baru pulang dari kuliah keluar daerah, luar negeri. Ketika dia pulang ke rumah, ke kampungnya, di kampung itu sedikit pun tidak ada orang yang bisa bahasa Indonesia. Begitu dia ceramah, konkret, abstrak, disebut semuanya. Akhirnya orang-orang bilang apa? Kok jengkirang kanaknya pelihara kedip? Karena kong itu kan kurungan, kritmu kedip, konkret, kedip, kurungan kedip. Bicara kanaknya, betul dengan yang kedip. Abstrak, jadi abstrak. Jadi terus dia bilang apa? Beta kita terteri, kita terteri. Ya lu sebut konkret, abstrak, konkret, abstrak. Itu jangankan orang kampung semacam itu. Ada seorang kepala desa, dia akan serahkan anak saudaranya sampai kuliah tinggi-tinggi. Begitu dia kuliah, pulang dapat sarjana, presentasilah ceramah ini anak di depan, saya bangga terhadap paman saya. Saya bangga terhadap paman saya. Dia adalah seorang kepala desa yang jujur itu dan ini dan ini. Begitu selesai dia ceramah, maka bangga di aku. Jadi katakan bangga itu adalah seorang durhaka kan? Yang dalam bahasa sesat bangga itu adalah durhaka. Maka udah durhaka di aku, bahkan bangga-bangga. Waktu sekolahan kamu sampai sarjana, maka bangga-bangga di aku. Badan kau endah, masyarakat kamu bangga di aku. Nah, itu adalah termasuk sebagai salah satu contoh. Sehingga begitu juga tentang hal lain. Hal-hal yang kadang-kadang tidak perlu kita jawab, kita berikan jawaban terhadap orang yang menanyakan sesuatu yang sangat-sangat rahasia tentang rumah tangga, tentang masyarakat, tentang tetangga yang tidak patut diketahui oleh orang. Begitu ditanya, kita terus beberkan, kita beberkan, sehingga orang yang tadinya tidak mengetahui jadi mengetahui. Maka yang memberikan jawaban semacam itu juga termasuk adalah salah satu ciri daripada kebodohan yang memberikan keterangan itu. Sehingga dibicarakan. Apalagi kalau ada intel misalnya,
ada intel. Dia datang ke sebuah desa, sebuah dusun. Dan sebenarnya akhirnya dia tidak tahu bahwa itu kan namanya intel itu orang yang nyamar. Tidak tahu bahwa dia adalah ingin menyadap sebuah rahasia. Terus diceritakan. Makanya dia terus menjawab semua pertanyaan di cara panjang lebar. Dia tidak tahu bahwa itu. Nah, oleh sebab itu berarti dalam soal menjawab pertanyaan ini tidak semua orang pantas kita berikan jawaban daripada pertanyaannya. Bukan untuk kepentingan kita, tapi untuk kepentingan orang yang bertanya itu sendiri. Karena apa? Karena kalau kita berikan suatu jawaban yang ternyata tidak mampu dia lakukan, tidak mampu dia memahaminya, maka justru akan mencelakakan dirinya. Dia akan mencelakakan dirinya. Disinilah tempatnya bahwa orang yang memberikan jawaban secara bebas, secara terbuka kepada siapapun yang menanya dia itu adalah termasuk orang dikatakan bodoh karena dia akan mencelakai orang tersebut. Seperti yang diceritakan Rasulullah SAW. Sampai dia suruh pergi. Nanti kalau kau sudah kira-kira bisa paham, kembali lagi saya akan beritahukan tentang bahwa ini maksudnya, ini maksudnya. Nah, kemudian yang kedua, yang termasuk daripada ciri orang itu ada indikasi orang bodoh adalah apabila dia selalu menceritakan apa yang dia saksikan. Seperti tadi, yang namanya bercerita itulah apabila ada orang yang mendengarkan cerita. Misalnya dilihat apa saja, lalu dia ceritakan pada setiap orang, tanpa dia bisa memisahkan antara ini peristiwa yang harus diceritakan dan harus disembunyikan. Maka dengan demikian orang nanti bisa saja dari apa yang dia lihat, sesuatu yang hanya untuk konsumsi pribadi, konsumsi lembaga, tetapi dia publikasikan kepada orang, bukan menjadi konsumsi publik. Bukan menjadi konsumsi publik, tapi ini adalah merupakan satu yang harus dipertimbangkan kepada siapa dia harus ceritakan. Siapa yang tidak boleh mendengar ceritanya. Kalau orang itu kira-kira dalam cerita yang kita sampaikan dari apa yang kita saksikan itu akan menambah dia terpenuhi kepentingannya sebagai sesuatu, maka itu akan membuat kita celaka. Tapi kalau cerita yang kita lakukan, kita ceritakan ini adalah orang yang kita mendengar cerita itu akan memberikan solusi daripada apa yang diceritakan kalau merupakan sebuah masalah yang belum disaksikan, maka itu sangat bagus. Misalnya begini, anak-anak di pondok, ya anak ini kok sampai orang selesai salat subuh belum dia bangun untuk melakukan sholat. Kadang-kadang teman-temannya sudah mulai ngaji, belum dia bangun. Nah, kalau kita bercerita kepada orang yang sama dengan kita, dia akan berikan solusi. Kalau begitu harus ada gerakan. Gerakan apa? Gerakan membangun subuh. Dari para guru, dari para murabbir, menggedor pintu-pintu ghurfah untuk membangunkan anak ini supaya semua sama bisa paling tidak 15 menit sebelum ada waktu sholat sudah bangun semuanya. Tidak ada lagi yang di bawah masjid kalau sudah waktu subuh. Ada gerakan. Nah, gerakan semacam ini berarti solusi daripada orang yang bercerita. Tapi kalau orang yang tidak tepat kita ceritakan, maka orang itu justru akan memojokkan. Dia bilang apa? Ada biasa itu. Yang namanya santri kan begitu, dia nanti pada saatnya dia sadar. Tidak perlu kita lelah-lelah untuk membangunkan dia. Kalau sementara ini biarkan saja. Karena itu adalah konsumsi bagi dia untuk bisa menjatuhkan pondok.
Lalu dia nanti menceritakan yang salah kemarin. Oh, percuma kita mondokkan anak kita di sana. Ternyata tidak ada yang perhatikan dia. Mau salat subuh mau tidak ada yang perhatikan dia. Ternyata ini saya dapat cerita di si Anu. Nah, ini adalah termasuk ya. Makanya Rasulullah SAW ini kafa bil mar'i isman idza haddatha ma sami'a padama. Cukuplah dosa bagi seorang kalau dia senantiasa menceritakan apa saja yang ia dengarkan, diceritakan. Walaupun itu adalah suatu rahasia yang tidak boleh diketahui oleh orang. Kemudian yang kedua, kafa bil mar'i isman idza haddatha ma syahida. Cukuplah yang menjadi dosa buat seorang, tidak perlu ada dosa yang lain, sudah cukup itu saja jadi dosanya. Menunjukkan bahwa betapa besarnya dosa kalau dia selalu gampang menceritakan apa yang dia saksikan. Nah, artinya apa? Kalau kita menyaksikan sesuatu, kita harus olah dulu. Kita harus olah dia. Dan yang kedua, apakah perlu kita sampaikan kepada orang? Yang kedua, kalau kita perlu sampaikan kepada orang yang tipenya bagaimana yang dapat kita sampaikan itu. Kalau memang orang yang tempat kita bercerita itulah merupakan orang yang solutif, yang mampu memberikan solusi daripada permasalahan yang kita saksikan itu, silakan. Tetapi kalau dia justru akan menyadap ini sebuah rahasia yang dipergunakan untuk menjelek-jelekkan, maka itu merupakan suatu hal yang sangat merugikan. Maka itu pantas dijadikan sebagai salah satu daripada ciri jauh. Nah, jadi bercerita itu adalah menyebut-nyebut sesuatu di hadapan orang, ada orang yang mendengarkannya. Nah, kalau adzikru dalam hal ini adalah menyebut-nyebut sesuatu tapi tidak mesti ada orang. Ada orang atau tidak dia sebut. Dia sebut permasalahan itu. Apa tujuannya untuk menyebut-nyebut? Nah, kalau yang kedua tadi itu, kalau sesuatu yang memang sudah masyhur dikenal oleh orang, kemudian diceritakan lagi, itu kan adanya tahsilul hasil atau lazimul faedah. Terjadilah apa yang ucapan itu sia-sia, tidak mempunyai faedah. Kalau tidak membuat orang yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, sebab apa sudah tahu. Ini kan cerita sudah masyhur ini. Kenapa harus ceritakan? Maka mungkin saja nanti dengan sebuah beritanya itu dia akan menjadi rumit. Yang tadinya terbuka bisa menjadi tertutup. Nah, kalau yang zikru ini menyebut-nyebut kepada tidak ada orang yang sebut-sebut terus, sehingga zikrunya itu sedikit pun tidak membawa keuntungan, kefaedahan terhadap orang, karena memang sebagian kan tidak ada yang mendengarnya. Ada orang yang mendengar, ya udah sebut-sebut terus. Nah, berbeda kalau kita bermaksud, misalnya kalau dulu kita latihan madarah, justru kita latihan itu bukan pada tempat orang banyak. Kita dirikan kitab ini, kemudian di samping kita itu ada bantal. Kita anggap bahwa ini jadi audiensnya. Kita latihan, tidak ada orang kan, tidak ada orang. Sambil kita berpikir, kalau memang ini orang benar, ini bantal, ini kitab ini kita anggap sebagai orang, kalau orang benar, bagaimana cara kita supaya tidak kalah mental? Kalau ini tidak punya mental, tidak punya kerja, barang beku. Kadang-kadang seorang itu dia melatih dirinya untuk tidak kalah mental oleh audiensnya. Kemudian bagaimana dia mengatur emosi ketika dia berbicara di hadapan orang. Karena memang begini, kadang-kadang tipe daripada seorang, kalau dia emosi justru dia pintar mengeluarkan kata-kata. Tapi kalau dia tidak sedang emosi, dia mungkin kaku. Tapi kalau dia emosi, terus keluar apa yang harus dikatakan dan dia benar. Kenapa? Karena pada waktu dia tidak emosi itu, dia juga pertimbangkan apa yang disampaikan. Dia pertimbangan benar atau tidak. Tapi kalau dia sedang emosi,
bagikan dia mengalir terus, ternyata dia benar semua. Karena apa? Karena dia tidak tersita waktunya untuk mengeluarkan kata-kata itu dengan pikiran yang akan mengganggu dirinya. Itu tipe-tipe dari seorang manusia. Sehingga ketika dia berlatih di tempat tidak ada orang, dia sebut-sebut, misalnya dia akan menceritakan. Nah, itu tidak termasuk dalam kategori al-jalu alamat al-dzikru min alamatil jali atau al-dzikru min amaratil jali. Nah itu. Kemudian kenapa al-dzikru ini akan seperti itu sesuatu yang kadang-kadang kalau kita sebut-sebut pada tempat yang tidak tepat, seolah-olah dia akan membuat kabur nantinya. Kadang-kadang kita coba ulangi gini. Jadi yang tadinya sudah teratur rapi, ini yang harus duluan, ini harus nomor 2, ini harus nomor 3, jadi kabur. Ketika kabur itu semua menjadi buyar. Kita tidak bisa mengambil kesimpulan. Nah, kecuali kalau seperti tadi kita bermaksud untuk berlatih, berarti kita perhatikan dia mana tertibnya. Nah, inilah makna daripada hikmah yang tadi, bahwa ada 3 hal yang menjadi tanda-tanda kebodohan seorang. Pertama, apabila dia selalu menjawab semua pertanyaan yang ditanyakan kepadanya. Yang kedua, apabila dia selalu menceritakan semua apa yang dia saksikan. Kemudian yang ketiga, apabila dia terlalu menyebut-nyebut apa yang baru dia ketahui. Qala musannif rahimahullah ta'ala, innama ju'ila darul akhirati, hanya saja dijadikan negeri akhirat itu mahallan li jazaa'i ibadihi, sebagai tempat bagi balasan hamba-hambanya al-mu'minina yang mu'minin. Li'anna hadhihi dar, karena bahwasanya dunia ini dunia, la tasi'u ma yuridu, tidak bisa meluasi apa yang ia inginkan. Ayyutihim, bahwa Allah akan memberikan mereka. Jadi Allah menganggap dunia ini tidak cukup untuk menjadi balasan al-mu'minin. Wa li'annahum, dan karena bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala ajalla aqdarahum ayyujazihim, dia membesarkan ukuran mereka, ukuran dari para kaum mukminin, ayyujazihim bidaril la baqa'lah, bahwa dia akan memberikan balasan bagi kaum mukminin itu pada negeri yang tidak ada keabadian padanya. Jadi di sini menurut beliau dari pemahaman bahwa wa ammal walal akhiratu khairun liman ittaqa, akhirat itu jauh lebih bagus bagi orang bertakwa. Nah, dari situ dia mengambil satu pengertian, kalau begitu dunia ini tidak pantas untuk menjadi balasan bagi orang beriman. Tidak cukup. Kenapa? Dia sangat kecil sekali kalau dibandingkan dengan balasan untuk satu orang yang kategori awam saja daripada umat Muhammad. Jadi kalau kita lihat dari segi tarekat misalnya, dari ini orang awam, kemudian orang yang sudah mulai naik pada zahid, yang ketiga adalah surah Arif. Nah, untuk balasan seorang awam saja, dunia ini tidak cukup untuk satu orang awam daripada umat Muhammad. Oleh sebab itu tidak usah harapkan balasan dunia ini, karena sangat kecil dia kalau dibandingkan dengan apa yang akan diberikan nantinya untuk orang yang awam. Nanti dilihat syaratnya. Innama ju'ila thawabul mu'minina, dan hanya saja dijadikan pahala buat orang-orang mukmin fi daril akhirat, di negeri akhirat, ima zaharolana, pada apa yang nampak bagi kita, liwajhaini, yaitu bagi 2 jalan. Ahadihima, salah satu daripada keduanya,
Anna dunia la tasi'u, bahwa dunia ini tidak bisa meluasi. Artinya tidak bisa meluasi, tidak cocok, tidak bisa mencukupi. Mayuridu, apa yang Allah kendaki, ayutiyahum min anwa'in na'im, bahwa Allah memberikan mereka daripada bermacam-macam nikmat, hissan, baik secara indrawi yang bisa kita lihat, bisa kita raba, bisa kita dengar, bisa kita rasakan. Walau makna, tidak juga dalam secara maknawi. Ammal hissu, adapun secara indrawi yang bisa kita lihatin secara material, anna dunya mutadaniyatun masafati, maka karena dunia ini sangat pendek jaraknya, jadi ukurannya sangat pendek, sangat singkat dunia ini. Dayyikatul aqtar, dia sangat sempit penjurunya, sangat sempit penjurunya. Wa yu'tillahu ta'ala, dan akan memberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di ahadil mu'minin, yaitu bagi satuan-satuan orang mukmin, artinya personal orang mukmin diberikan dari akhirati, di negeri akhirat, timul ken wahidin, pada kerajaan yang satu, minum daripada mereka, kama waradatil khabari, sebagaimana datang di dalam sebuah hadis. Berapa? Masiratu amin, yaitu perjalanan 500 tahun untuk satu orang yang seperti tadi, yang klasifikasi paling rendah, orang awam daripada umat Muhammad. Kita bilang umat Muhammad, terserah ya umat lain. Satu orang umat Muhammad yang paling awam saja akan mendapatkan tempatnya bersenang-senang di akhirat itu perjalanan 500 tahun diameternya. Sementara Qatar itu negaranya lebih besar Pulau Lombok. Lebih besar Pulau Lombok, penduduknya 700.000. Sementara NTB 400, NTB itu penduduknya hampir 4 juta. Penduduk NTB lebih besar Pulau Lombok. Dan tidak heran ketika kita di Qatar melihat sekarang bukan saja manusia yang punya hotel, orang-orang pelihara kambing pun adalah di hotel, orang pelihara ayam di hotel, bahkan pelihara babi di hotel. Dan disitulah kita melihat bahwa salah satu daripada amaratul zaman kiamat itu antara al-hubatar ri'a as-sati yatatawaluna bil bunyan, bahwa nanti pada saat itu kalian melihat para pengembala kambing yang tadinya tidak pakai sandal di saat berjalan, yatatawaluna bil bunyan, mereka tidak lagi mengembala kambing di padang rumput, tapi mengembala kambingnya adalah di hotel. Sementara kan kalau di Jakarta kita lihat ada garasi pakai sampai 50 tingkat tempat orang menaruh mobil. Kalau di Qatar sudah mulai, yang tadinya mengembala kambing sekarang sudah mulai di hotel. Bertani juga di hotel. Dia tidak bertanam cocok tanam lagi di greenhouse, tapi di hotel. Pelihara ayam di hotel. Hanya tatalawaluna fil bunyan itu dia. Nah, akhirnya Qatar ini mempunyai itu istimewaan. Dia ini kan kecil, jadi lincah, dia ramping. Jadi untuk bergerak itu sangat ramping. Bayangkan orang-orang barat yang belum kenal agama masuk Islam ribuan orang di saat kemarin pembukaan Piala Dunia ini. Kemudian ada Perancis pakai pesawat, dia di situ ada gambar LGBT, disuruh kembali. Negara kami tidak menerima hal itu. Tidak menerima hal itu. Kami negara ini Islam. Negara kecil nama. Negara kecil. Yang ketiga, siapapun yang datang bersama pacarnya tidak boleh di satu kamar, kecuali yang betul-betul ada surat nikahnya, silakan. Karena nanti kalian datang membawa bencana di negara kami.
Sehingga kan kelihatan itu ada yang tidak punya kaki, tapi dia atletis. Dia atletis angkat berat itu, berat. Dia justru membaca ayat Al-Quran yang itu. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, itu yang membuat mereka. Ini ayat ini yang dulu pernah dibaca pertama kali di kantor PBB oleh Soekarno dulu. Nah kalau sekarang di Gedung Putih itu pokoknya negara Islam ini semuanya mengawali presentasinya pakai Bismillah dan Alhamdulillah, membuat orang-orang Kristen jadi tercengang. Sekarang ini dia merupakan suatu fenomena. Memang orang-orang memahami sabda Rasulullah SAW itu yang mengatakan apa? Salah satu daripada tanda hari kiamat itu, salah satu daripada tanda-tanda dekat hari kiamat adalah la taqumu as-sa'atu illa ba'da an tatlu asy-syamsu minal gharbi. Tidak akan pernah terjadi hari kiamat kecuali kalau matahari itu sudah terbit dari barat. Jadi pengertian kontemporernya artinya Islam itu akan berkembang maju dari barat, dari negara barat. Dari negara barat akan maju. Di situ akan cemerlang Islam. Bagaimana caranya? Bagi Allah Ta'ala gampang. Yang pekerja-pekerja dari Turki, pekerja-pekerja dari Syria, pekerja-pekerja dari Mesir, dari Yaman, datang ke negara barat. Nanti kan anaknya dilahirkan di sana, Muslim, terus masukkan sekolah sampai perguruan tinggi. Mereka nanti akan menjadi orang-orang pintar. Karena apa? Karena di samping dia kuat agamanya, ilmunya bagus. Nah inilah yang akan menggoyang nanti negara-negara barat itu. Jadi kalau begitu kita ambil misalnya kita akan senang secara duniawi tinggal di sana di Qatar. Padahal dia kecil, lebih kecil daripada Pulau Lombok. Qatar itu negaranya penduduknya hanya 700.000. Nah, tapi income per kapitanya sangat besar. Per kapitanya itu kalau dikumpulkan negara-negara semacam itu seluruh dunia, lalu diberikan untuk menjadi balasan seorang umat Muhammad di akhirat nanti, tidak akan bisa cukup untuk membalas iman dan amal saleh kaum muslimin. Sementara kalau di akhirat iman dan amal saleh kaum muslimin tidak akan bisa dipergunakan untuk membalas rahmat Allah yang diberikan kepada yang mukminin. Tidak ada ceritakan bahwa ibadah 50 tahun tanpa ada, tidak akan bisa mengimbangi nikmat mata yang diberikan kepada seorang tersebut. Nah, ini artinya Allah sangat konsekuen terhadap janjinya bahwa innal ladzina amanu wa amilus shalihati lahum jannatun tajri min tahtiha. Ini adalah bukan ada Allah, janji Allah. Memang secara sufi bahwa semuanya itu rahmat Allah, tapi rahmat Allah ini akan kelihatan. Kelihatannya dalam bentuk kita dijadikan orang yang beriman, dilahirkan di tengah keluarga yang beriman, kita juga hidup dengan bingkai keimanan, kita meninggal dunia dalam keadaan iman, dan semuanya ini merupakan tanda daripada rahmat Allah. Rahmat Allah bukan berarti ongkang-ongkang kaki lalu dikatakan ini dia nanti akan masuk surga dengan rahmat Allah. Ciri-cirinya belum kelihatan. Yang paling tidak dia baca Asyhadu an la ilaha illallah baru mati, baru kelihatan itu berarti cirinya dia rahmat Allah. Tapi itu tidak sebaliknya. Baliknya orang masuk neraka itu dalam diadilillah, dengan keadilan Allah. Jadi di dalam kitab ini dikatakan bahwa dukhulul ibadi ilal jannati bi fadlillah wa dukhulul khalqi ilal nari bi adlillah. Masuknya seorang hamba itu dalam surga dengan karunia dari Allah, kemudian masuknya orang dalam neraka adalah dengan keadilan Allah. Seperti tadi bahwa karunia Allah ini sudah kelihatan dia dari dunia. Ketika kita seperti dilahirkan oleh ibu pada ayah kita yang Islam, kemudian dididik secara Islami, meninggal dalam iman dan Islam, itu sudah kita yakini bahwa apa yang dijadikan oleh Allah. Walaupun nanti di dalam hikmah ini dikatakan bahwa ta'atun awrasat istikbara, maksiatun awrat apa? Maksiatun awrasat istihkara
khairun min ta'atin aw rasat istikbara. Artinya maksiat yang dengan maksiat itu kita menjadi sangat hina di hadapan Allah. Kita sangat lemah di hadapan Allah, membuat kita menjadi sangat taat beribadah. Sampai kita meninggal dunia dalam keadaan ibadah, maka itu jauh lebih bagus daripada perbuatan taat yang menyebabkan kita takabur, ujub, riya, sumpah, mencita-citakan bangga-banggakan diri. Nah, ini sebabnya maka doa para sufi kadang-kadang seperti ini. Allahumma la taj'al hasanatina hasanati man aghdabta waj'al sayyi'atina sayyi'ati man ahbabta wa la tughdibna bihasanatina wahbibna bisayyi'atina. Ya Allah, jangan kau jadikan kebaikan kami kebaikan orang yang kau murkai, tapi jadikanlah kejahatan kami itu kejahatan orang yang kau cintai. Jangan kau buat engkau benci kami dengan kebaikan kami, dan buatlah kami menjadi orang yang kau cintai dengan sebab kejahatan kami. Itu artinya seperti tadi itu. Karena bisa saja kalau orang itu begitu dia berbuat bagus, berbuat taat, dia justru tonjolkan prestasinya, ini saya nih, atas kehormatan. Kamu apa? Artinya dia membanggakan ketaatannya, lalu dia menjelekkan orang yang tidak sama tipe ketaatannya dengan dia. Ini berarti sudah habis dia pahalanya, karena dia ujub, karena dia takabur, lalu meremehkan orang yang tidak sama pahalanya dengan dia. Nah sebaliknya, orang itu ketika dia merasa terjerumus dalam sebuah kemaksiatan, lalu membuat dia semakin dekat kepada Allah, dia beristighfar beribu-ribu, terus dia menangis, lalu dia juga meyakini betapa baiknya hamba engkau yang taat beribadah itu ya Allah, sedangkan hamba ini tidak pantas untuk dekat kepadamu. Maka oleh sebab itu kami tidak berputus asa ya Allah, walaupun hamba ini adalah orang yang sangat tidak pantas untuk menghadap hadiratmu, tidak seperti saudara saya yang taat beribadah itu sangat cocok. Nah ini nanti adalah termasuk bagian daripada maksiyatun awrasat istihqar wastadlilan khairun min ta'atin awrasat istikbar wal ujuban. Jadi kita kembali kepada ini. Jadi kalau diberikan dunia ini untuk menjadi balasan pahala seorang mukmin, maka tidak akan pernah bisa cukup untuk diberikan kepada seorang saja. Nah, apalagi yang tingkatnya arifin. Kepada yang awam saja belum bisa cukup. Pamazanukan. Kalau begitu, kalau ini yang perjalanan 500 tahun itu belum cukup untuk memberikan kepada seorang saja, pamazanuka bikhawasihim. Kalau begitu, apa persangkaanmu dengan orang-orang yang hawas dari mereka? Kalau yang awam saja satu saja diberikan balasan seperti ini tidak cukup, bagaimana dengan yang hawas? Fatadiku la mahalata, maka dia akan menjadi sempit, tidak mustahil. Masafatud dunia angkuliyati jazaihi, maka menjadi sangat sempit dunia ini kalau dibandingkan dengan semua balasan mereka. Wa ammal makna, dan adapun makna. Kenapa? Pali anna dunya mausumatun biddana'ah. Karena dunia ini dinamakan dia dengan dana'ah. Dana'ah itu artinya sangat dekat, sangat remeh, sangat sedikit, wanaksi dan sangat kurang. Jadi maksudnya dekat ini jaraknya ya. Jaraknya itu sangat dekat, dia sempit, kecil sekali. Wal hasasah, dan dia sangat hina, wal haqara, dan hina. Wal asya'ul lati yatana'amu biha ahlul jannah, sedangkan sesuatu yang bersenang-senang dengannya ahlul surga, penghuni surga, umurun syarifatun, adalah perkara-perkara yang mulia,
rafi'atun yang sangat tinggi. Kama ja'a fil akhbari, sebagaimana telah datang pada hadis-hadis. Inna maudi'a sautin fil jannati, sesungguhnya tempat pecut, tempat cambuk fil jannati, di surga itu, khairun minad dunya wa ma fiha, jauh lebih bagus dibanding dengan dunia dan segala macam isinya. Dunia itu bukan bumi saja. Dunia ini langit 7 lapis, semuanya itu termasuk dunia. Surga ini di luar itu semuanya. Bahkan aras termasuk bagian daripada dunia. Kursi termasuk bagian daripada dunia. Bukan hanya langit dan alam semesta berupa bintang-bintang, kemudian planet dan lain sebagainya, galaksi. Bukan itu saja, tapi aras juga termasuk dunia. Nah, kalau dibandingkan semua alam semesta ini dengan tempat menaruh cambuk, kalau istilah kita, tahun duduk pecut, marak kusir Cidomo, kan tahun duduk pecut ya. Kalau kita bandingkan dunia ini semuanya, alam semesta ini, dengan tempat cambuk itu saja, tempat cambuk surga, maka tidak bisa sebanding. Tidak bisa sebanding dunia semesta ini dengan tempat cambuk saja. Itu adalah sebagai bentuk daripada betapa indah dan megahnya yang namanya surga yang disiapkan untuk orang-orang yang beriman. Wa inna nura siwari haura'a, dan sesungguhnya cahaya daripada gelang-gelang para bidadari, yakmasu nura syamsi, dapat menghapus sinar matahari. Jadi sinar daripada gelang seorang bidadari itu adalah bisa menghapus sinar matahari. Maka jangan heran ketika Jibril patroli ke dalam surga, tiba-tiba dia melihat sinar terpancar, Jibril pun sujud. Sujud Jibril. Lalu datang bidadari, abang Jibril kok kenapa sujud? Kenapa saya tidak sujud? Orang itu sinar Allah yang terpancar. Saya langsung sujud karena memang sinar Allah terpancar. Bukan cuma dengan. Tapi apa? Itu sinar gigi saya. Sinar gigi saya itu bang. Terus kenapa? Kau kok mengeluarkan sinar? Saya tersenyum. Tersenyum kemudian sambil tertawa kecil. Apa kau tersebut? Saya menghayalkan kehadiran suami saya. Kasih terjadi. Saya tersenyum karena menghayalkan kehadiran suami saya, betapa senangnya saya kalau suami saya hadir. Lalu ditanya sama Jibril, bagaimana cirinya suami kamu itu? Apakah dia janggutan, rere? Apakah dia pakai ini dan itu? Tidak. Cirinya adalah 4 ini. Dia suka talil Quran, suka baca Al-Quran. Kemudian wahafizul lisan, selalu melihara lidah. Itu. Wasawmi Ramadan, dia suka memperhatikan puasa Ramadan. Yang keempat adalah ta'imil ji'an. Nah ini untuk laki-laki. Kalau perempuan ya untuk laki-laki. Artinya apa? Artinya seperti tadi di dalam ibarat ini, sinar giginya saja menyebabkan malaikat Jibril menjadi pauling, menjadi bersujud, apalagi gelangnya yang terbuat dari apalah nanti berbuat bangkit gelangnya itu. Wa ma asbah dzalika, dan apa yang serupa dengan itu. Wa yakfi fi dzalika, dan cukuplah pada demikian itu qauluhu azza wa jalla, yaitu adalah firman Allah yang maha perkasa dan maha agung. Firman Allah yang maha perkasa, maka artinya cukup itu menjadi dalil untuk memberitahukan kepada kita tentang apa hakikat surga. Ialah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, qalu azza min qail fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati ayunin. Fala ta'lamu nafsun, maka tidak mengetahui oleh satu orang ma ukhfiya lahum, apa yang disembunyikan bagi mereka, min qurrati ayunin, daripada kesenangan pandangan mata. Itu maksudnya nikmat surga itu.
Tidak akan mereka bisa tahu sebelum dia berada di sana. Kalaupun dia berada di surga, dia tidak akan bisa menceritakannya. Karena seperti tadi itu, orang ditanya apa? Tentang rasa. Dia tanyakan, bagaimana sih rasanya orang nikah itu ya? Tidak bisa diceritakan. Coba saja Ustaz Turmuzi ditanyakan. Kalian tak bunyi. Berbeda Ustaz dari gue. Cobaan. Dan bisa diceritakan karena itu zauq. Yang namanya zauq itu akan bisa dibuktikan saja. Nggak bisa diceritakan. Kalau diceritakan nanti akan berbeda dengan karena itu merupakan zauq. Maka begitu juga surga itu tidak bisa diceritakan. Tapi kenapa dikatakan sedikit-sedikit tajri min tahtil anharu khalidina fiha abada? Itu adalah gambaran yang sesuai dengan tingkat khayalan bangsa Arab pada waktu itu. Mereka menghayal gimana apa perasaan kita kalau hidup di sebuah daerah yang penuh airnya, kemudian bangunan-bangunannya itu berada di dekat sekali, lalu tumbuh di bawah kayu-kayunya itu adalah sungai dan lain sebagainya dan aneka. Itu yang dihayalkan pada biasanya dulu. Akhirnya sederhana, itu saja yang dikasih tahu bahwa surga itu adalah jannatin tajri, bagikan taman-taman yang di bawah bangunannya, di bawah bangunan-bangunannya, di bawah pohon kayunya mengalir sungai-sungai. Ini yang kadang-kadang itu oleh Buya Sakur itu dia katakan bahwa surga neraka itu hayalan. Dia bilang hayalan sampai sekarang. Dia tidak percaya terhadap adanya azab kubur. Padahal nyata ketika dulu Aisyah memberikan sedekah kepada seorang Yahudi tua, dia terima sedekah itu oleh Yahudi tua ini. Lalu dia berdoa Yahudi tua itu, mudah-mudahan dengan berkat sedekah yang Bunda berikan kepada hamba, Bunda diselamatkan daripada azab kubur. Aisyah tidak tahu bahwa di kuburan ada azab. Dia anggap bahwa begitu lama mati biasa, tidak apa-apa. Akhirnya dia bertanya kepada Rasulullah SAW, benar kata orang Yahudi ini Rasulullah, ketika saya sudah berikan dia sedekah lalu dia berdoa mudah-mudahan Bunda bisa diselamatkan daripada azab kubur. Jadi azab kubur itu ada? Ada Aisyah. Ada. Barulah Aisyah percaya bahwa ada azab kubur ada. Buya Sakur mengatakan tidak ada. Orang-orang Salafi juga ada yang mengatakan tidak ada tuh. Yang namanya azab kubur, tidak ada juga namanya nikmat kubur. Kita hanya tidur begitu sajalah. Kalau jadi tanah sudah jadi tanah, tidak ada orang. Tidak sadar dia bahwa yang dimaksudkan dengan kubur ini bukan galian tanah itu, bukan lahat itu, tapi alam kubur. Yang namanya alam kubur di situlah roh kita yang hidup. Hanya proses kan kematian itu, proses perpindahan dari alam dunia ke alam barzah. Semua prosesnya ini. Jadi kalau begitu, yang hidup adalah roh hidup, yang mati itu nafsu. Nafsu dalam arti nafsu itu kan termasuk mustarak nafsi. Nafsu itu bisa berarti roh, nafsu itu berarti fisik material. Nafsu itu berarti sebuah keinginan dan kesenangan. Itu nafsu mustarak nafsi dia. Nah, ketika dikatakan kullu nafsin dha'iqatul maut, berarti di sini maksudnya kan jasmani. Jasmani, sedangkan roh tetap hidup. Yang ditanya oleh Munkar Nakir bukan yang mati. Kalau dia bertanya kepada yang mati berarti kan gila. Yang ditanya itu masih yang hidup. Apakah prosesnya seperti apa yang diceritakan oleh banyak orang, bahwa ketika dia jenazah yang sudah tidak bernyawa itu begitu akan datang malaikat Jibril dan dimasukkan nyawa sampai setengah badan untuk menjawab pertanyaan Munkar Nakir. Itu ada yang orang sering gali kubur ya, dia betul-betul sudah berapa ribu yang gali kubur dan dia temukan banyak di antara orang sudah yang mati berotot-rotot itu masih jelas tubuhnya, masih utuh tubuhnya, dan dia meyakini ternyata benar katanya bahwa yang tadinya kan kalau meninggal jelinting
ada kiblat, disitulah lahan. Tapi ternyata ada yang terbalik, sampai belakang kiblat. Bahkan ada yang begini, menunjukkan bahwa dia berbolak-balik katanya dalam kubur. Nah ini adalah secara jasmaninya. Sedangkan secara rohaninya, roh daripada manusia yang sudah keluar dari jasadnya itu, dia tetap hidup. Maka itulah yang menjadi media daripada para malaikat untuk bertanya, bukan kepada jasad yang sudah mati. Sehingga siksa kubur, itu kan makanya dikatakan dalam Talqin itu, wa anna adabahu li ahlil haqqi haq wa anna na'imahu li ahlil haqqi haq. Azab kubur itu bagi orang yang pantas untuk mendapatkan azab itu benar. Nikmatnya juga bagi orang yang pantas mendapat nikmat kubur itu benar. Tidak ada yang salah. Masa Rasulullah berbicara salah? Atau kalau tidak, misalnya Rasulullah menerangkan para sahabat menerangkan dengan cara benar. Karena para sahabat juga adalah merupakan perlanjut daripada Rasulullah SAW. Nah itulah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian wa qaulun Nabi SAW, dan sabda Nabi SAW, ima yarwi an Rabbi, pada apa yang ia riwayatkan daripada Tuhannya Azza wa Jalla yang Maha Perkasa dan Maha Agung, yaitu hadis kursi. Apa kata Allah? A'dadtu li'ibadiyas shalihin, saya telah siapkan bagi hamba-hamba saya yang soleh, mala ainun ra'at, apa yang tidak pernah mata memandangnya, wala uzunun sami'at, dan apa yang telinga tidak pernah mendengarkannya, wala khatara ala qalbi basyarin, dan tidak pernah terlintas di dalam hati manusia. Ini sudah dua penjelasan dari Allah dan penjelasan dari. Tetapi ketika Allah menceritakan tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada, kemudian lain-lain juga diterangkan, itu adalah seperti yang dijelaskan tadi, disesuaikan dengan apa keinginan daripada bangsa Arab di saat turunnya Al-Quran, atau kebanyakan manusia pada saat turunnya Al-Quran yang dari dunia ini. Pertanyaan dan yang kedua, Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala ajalla aqdara ibadihil mu'minin, dia telah mengagungkan akan ukuran daripada hamba yang beriman. Falam yaj'al lahum al-jazaa, maka dia tidak menjadikan bagi hamba yang beriman itu balasan ala ta'atihim atas ketaatan mereka pidarin taniyatin, di negeri yang binasa ini, mungkadiyatin mutasarimatin, yang akan habis, akan lenyap dan akan putus. Mutasarimatin yang putus, lianna kullama yabla, karena bahwa semua yang binasa itu, wa in talak mudatu, sekalipun lama masanya, masanya lama misalnya lama. Kemudian kila syai'in, semua itu, segala sesuatu, bal aqtahumul khuluda inna ini, tetapi akan memberikan oleh Allah yang abadi binnaini, yaitu pada nikmat-nikmat, wal baqa'id daim, dan keabadian yang selama-lamanya, mulkil mukim, pada kerajaan yang berdiri terus, yang tidak akan pernah runtuh, wala hikabihi, dan sampai kehinggaanmu dengannya, seperti dalam pujian Rasulullah kepada Zaid bin Thabit di dalam Rabiah, apradukum Zaidan wa nahikabihai, yang paling ahli dalam Ibrahim adalah Zaidun wa nahikabihai, dan yang paling telitinya dengan Ibrahim yaitu Zaid. Kenapa? Sarpan tasmiyati, yaitu sebagai pemuliaan penamaannya yang kepada mereka, bismil karim, dengan nama Allah yang mulia. Wa wal hayyul ladzi la yamut, yaitu apa itu? Allah yang hidup tak pernah mati. Ja'a fi tafsir qaulihi ta'ala, telah datang pada tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, wa mulkan kabira, yaitu dan kerajaan yang besar. Annahu yursilullahu ta'ala al-malaka ila walihi,
yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang malaikat kepada kekasihnya manusia. Jadi malaikat sebagai syafar, sebagai utusan pada seorang waliullah. Wa yaqulu, dan Allah memesan itu malaikat, dan pesan malaikat itu apa katanya? Istazin ala abdi, minta izinlah kau terhadap hambaku. Minta izin kau atas hambaku. Fa'in azinalaka, maka kalau dia mengizinkan bagi kamu untuk masuk, padaku masuk. Kalau dia mengizinkan kamu untuk masuk, masuk. Wa illa, kalau dia tidak izinkan kau untuk masuk ke dalam rumahnya, pergi, kembali saja, kembali. Fayastazinu alaihi, maka malaikat itu pun minta izin atas itu waliullah. Min sab'ina hijaban, dari 70 hijab. Bayangkan begitu takzim yang diajarkan oleh Allah pada malaikat ini untuk menemui seorang waliullah. 70 hijab. Kalau kita gambarkan, misalnya kita punya lingkungan pondok, ada gerbang pertama. Ini orang Kristen begitu ya. Kalau dia punya panti asuhan, kadang-kadang sampai 7 gerbangnya semua ada. Ini 7. Kalau kita kan 1000 jemaat. Di sana ada jemaat, di sana jemaat, dan terbuka ada yang menunggu. Ini seorang waliullah, dia dimintai izin oleh malaikat, dipesan dari 70 dinding untuk menghormati sang wali ini. Sampai Allah bilang kalau kau diizinkan masuk sana, masuk, kalau enggak kembali. Untuk mentazim si wali. Ya Allah, ini luar biasa pentakziman Allah pada seorang wali. Kemudian setelah itu, thumma yadkhul, barulah dia masuk setelah diizinkan masuk oleh wali itu. Thumma yadkhul, kemudian masuk atasnya. Wa ma'ahu kitabun minallahi azza wa jalla, bersama malaikat ini ada surat dari Allah. Kalau kita bicara kenapa Allah tidak pakai SMS saja, tidak perlu pakai dinding-dinding. Itu juga untuk mentazim, karena apa? SMS itu kadang-kadang tidak hormat, tidak sopan. Dan memang bisa menerobos pakai secara digital. Tapi alangkah indahnya kalau ada utusan yang membawa sebuah surat. Itu yang saya sering katakan ya. Memperingati Maulid Nabi kadang-kadang itu bikin surat setengah, hanya pakai fotokopi saja. Kemudian tidak pakai amplop lagi, dikirim kepada seorang guru. Padahal itu untuk memperingati Maulid Nabi. Seharusnya Pak, tapi kalau anaknya yang nikah, satu surat itu harganya 100.000. Saya simpen itu, ada surat-surat yang dari orang-orang pejabat-pejabat ini. Saya tanyakan, kalau surat seperti ini berapa nih? Ini Pak, tidak 250.000 harganya satu. Sementara untuk undangan Maulid Nabi hanya setengah fotokopi, tidak pakai amplop lagi. Jadi undang dulu. Makanya saya pesan ya, saya pesan itu para ketua panitia itu, bila perlu yang hebat suratnya. Coba lihat saja yang datang dari berapa desa ini, tidak pakai amplop, di stempes pun tidak, di stempes. Itu mau undangan Maulid Nabi. Nah, ini artinya apa? Kita dikasih tahu sesungguhnya oleh hadis ini adalah supaya kita takzim, sebagaimana takzimnya Allah kepada seorang walinya. Dan surat itu jawab surat. Apa kata surat itu? Minallahi azza wa jalla, dari Allah yang perkasa dan maha agung. Unwanahu yaitu alamatnya, apa dia bilang? Minal hayyil ladzi la yamut ilal hayyil ladzi la yamut. Jadi hayyil ladzi la yamut yang pertama ini Allah. Itu. Allah. Kemudian hayyil ladzi la yamut yang kedua wali. Wali inilah hayyul ladzi la yamut yang kedua. Makanya kita disuruh untuk mengirimkan ini paling tidak ya kayu. Kalau bisa akhiri ya kayu itu al hayyul ladzi la yamut. Al hayyul ladzi la yamut. Sudah wiridkan saja seperti yang diajarkan oleh Imam Ghazali. Dalam syairnya kan tidak ada syair Imam Ghazali itu. Maka wiridkan dia 1000 kali. Sehari atau semalam 1000 kali.
1000 kali ya qayyum ya qayyum ya qayyum. Bila perlu awali 100 kali dengan ya qayyum ya ilaha wa ila kulli syai'in la ilaha illa anta subhi wiridnya Khasid bin Bahiyah. Itu Ismul Azam. Karena Nabi Musa membelah laut itu dengan membaca Ismul Azam ini ya qayyum ya qayyum ya qayyum ya qayyum 1000 kali. Tapi tetap tidak jelas. Tidak usah harapan memang saya dijanjikan diceritakan oleh Imam Ghazali ini padilannya, tetapi tidak usah harapan pada itu. Kita sudah ingin untuk melakukan wirid hanya karena Allah, jadi bukan itu. Nah, perkara Allah akan memberikan kita seperti apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali, terserah Allah, supaya kita berlatih diri untuk wirid sunyi daripada tujuan, supaya tidak bertujuan masuk surga, tidak takut masuk neraka. Karena di dalam kitab ini nanti dikatakan bahwa orang yang beribadah karena ingin masuk surga atau karena takut neraka sama ada seorang budak, Kalau dia tidak takut kepada tuannya tidak mau kerja. Kalau dia tidak berharap dapat makan minum dari tuannya tidak mau kerja. Maka itu merupakan budak yang paling jahat dan dalam kitab ini. Jadi itu kata Allah, minal hayyil ladzi la yamut ilal hayyil ladzi la yamut. Jadi dari Allah yang hidup terus-menerus tidak akan pernah mati kepada hamba-Ku yang hidup terus-menerus tidak akan pernah mati. Faiza utihal kitabu faiza fatal kitabah, maka apabila si wali ini membuka itu kitab, wajada maktuban fihi, dia menemukan ada yang tertulis dalam surat apa katanya? Abdi ishtaqtu ilaika, wahai hambaku saya rindu kepadamu. Kata Allah itu kepada si wali, saya rindu kepadamu. Fazuni, silakan kau datang. Silakan kau datang. Fayaqulu, maka berkata itu si wali, hal jita bil murad, apakah kau datang pakai murad? Fayaqulu na'am, maaf. Maka si malaikat itu mengatakan, ini saya sudah siapkan seekor burak. Payar kabul buraka, maka dia mengendarai burak. Payar libus syauku ala kalbihi, maka menanglah kerinduan itu atas hatinya. Payah bilhu syaukuhu wa yabqal buraku, maka yang membawa akan dia oleh kerinduannya, dan burak itu ditinggalkan. Jadi dia tidak butuh kepada burak. Yang menjadi kendaraannya adalah rindunya itu. Rindunya itu yang menjadi kendaraan. Burak itu tidak ditutup kendaraan. Ila ayyasila ila basatil liqa, sampai dia kepada hamparan pertemuan. Nah, inilah yang seringkali kita minta dalam doa yang kita awali kadang-kadang dengan Allahumma inni a'udzubika min darki syaka wa su'il qadar wa syamatatil a'da wa tagayyuri na'ma wa jami'il makari wal aswa. Nas'aluka Allahumma an tu'tiyana khairul afa was sabru 'alal bala wa ridha bil qada was syukru 'alal na'ma wal ikhlasa fil iqa wan nasra 'alal a'da wa shifaa'a min kulli da wal bu'da 'anil bala wal gala wal fitana ma zahara min hamamatan wahdina hayatas su'ada wa mitna mautas syuhada wasyurna yawmal qiyamati ma'al awliya wal anbiya wal hina ma'aka lika al ahibba. Lika al ahibba ini jadi intinya, sebagaimana pertemuan antara kekasih dan kekasih. Inilah yang diceritakan oleh hadis qudsi. Begitu hebat Allah memuliakan akan para walinya. Lalu bagaimana para rasul? Ya, rasul pasti lebih tinggi daripada ini. Ini kan manusia biasa yang bukan nabi dan bukan rasul, tapi wali. Begitu diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi mudah-mudahan kita, ya kalau nggak bisa seperti ini, mana-mana sebagai murid orang ini, orang seperti ini. Jadi muridnya mungkin kita tidak bisa langsung berguru kepada beliau, tapi lewat kisah ini sudah kita akan berguru. Nah, inilah, mudah-mudahan ini sudah 5:30. Mudah-mudahan kita bisa coba melatih diri untuk mengamalkan sedikit demi sedikit apa yang bisa kita lakukan untuk mengikuti jejak para wali yang dikisahkan dalam kitab ini.
Sehingga itu sebabnya maka para ulama mengatakan bahwa perbedaan jelas antara tarekat dengan tasawuf. Kalau tarekat itu dia adalah membersihkan hati dengan wirid. Kalau para tasawuf membersihkan hati dengan marifat. Jadi nanti orang-orang yang bertarekat itu menjadi abror, sedangkan yang bertasawuf itu menjadi mukarrabin, jadi arifin. Makanya kita selalu berdoa, Allahumma ij'alni minal ulama'il amilin wal awliya'il muqarrabin alladziina la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ja'alana Allah misla dzalika ya Allah. Allahumma bika amsayta bika asbahna bika nahya bika namut wa ilaikal masir. Allahumma ja'al jam'ana hadza ja'al barakah kamadin masuma wa taqabbal ba'da hadza taqabbal kamadin masuma. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walika subhana rabbika wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Jadi ada yang disajikan oleh panitia, maka pada para asatidz tinggal dulu sebentar dan saya mohon akan melanjutkan perjalanan ini.